Itu tontonan sampah semua, tapi yang begitu banyak penggemarnya. Dan itu kalau ditiru, ya, ditiru sama anak-anak kita yang kayak gitu, itulah namanya dosa jariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan kita dan yang mencukupi segala kebutuhan kita. Dialah Allah yang mengetahui dengan detil tentang keadaan kita, pikiran, isi hati kita. Dan kita juga hadir di sini karena Dialah juga yang telah meringankan tubuh kita, langkah kita. Besar harapan kita semoga amal kita ini menjadi amalan yang mendatangkan keridhoannya. Allah ridho kepada kita karena kita mau dengan tulus ikhlas memakmurkan rumahnya. Semoga amal ini menjadi amalan yang akan menjadi pemberat timbangan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saya muliakan, salah satu pertanyaan yang akan disampaikan oleh malaikat munkar nakir saat kita nanti di alam kubur adalah, apa pendapatmu tentang Nabi? Apa yang kau ketahui tentang nabimu? Di pertanyaannya itu bukan man nabiyuka, siapa nabimu? Kan kita itu taunya itu ya. Padahal kalau kita baca hadisnya, pertanyaan munkar nakir itu bukan man nabiyuka, siapa nabimu, tapi apa pendapatmu tentang Rasulullah? Apa yang kau ketahui tentang Rasulullah? Bagaimana posisi Nabi itu dalam hatimu? Itu yang ditanya. Maka setiap kita harus tahu dengan baik siapa Nabi kita, siapa Rasulullah, dan di mana posisi Nabi itu dalam hati kita. Bagaimana mahabbah kita kepada Rasulullah, sejauh mana cinta kita, sayang kita kepada Rasulullah. Nah, itu yang akan ditanya. Maka bersyukurlah kita kalau setiap hari bisa menyampaikan salawat kepadanya, tiap hari bisa mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan lebih beruntung lagi pada malam hari ini kita mendengarkan sabda-sabdanya dari hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami silsalin, dari kalamnya utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan hadis demi hadis yang kita kaji tiap malam Senin di pekan pertama ini, walaupun 1-2 hadis yang kita kaji, ini akan semakin menambah mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam kitab yang ditulis oleh Abu Daud, ya, kalau seseorang itu ya, di rumahnya ada kitab hadis, ya, ada buku hadis yang dibaca, maka seolah-olah Rasulullah itu hadir dalam ya, kehidupannya, ada dalam rumahnya. Maka penting sekali di samping kita mengkaji hadis tiap bulan ya, sekali, kita juga harus punya ya, memiliki buku-buku hadis yang dapat kita baca di rumah ya, kita bacakan kepada anak-anak kita, istri kita ya. Sekarang kan banyak buku hadis yang diterjemahkan ya. Nah, yang saya muliakan, pada malam hari ini yang akan kita kaji adalah babu satru auratil muslimin. Bab keutamaan untuk menutup aurat kaum muslimin, menutup keburukan, aib orang muslimin. Ini tema yang kita bahas. Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu bil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. An-Nur ayat 19. Sungguhnya orang-orang yang ingin agar berita-berita informasi yang buruk itu tentang keburukan orang mukmin itu tersebar di kalangan orang-orang beriman, maka bagi mereka itu azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ayat ini turun itu asbabun nuzulnya adalah karena santernya gosip di kalangan kaum muslimin ketika itu, gosip tentang perselingkuhan Aisyah ya, dengan seorang sahabat Nabi ya, yang gosip itu dihembuskan ya oleh orang munafik ya. Aisyah itu kan istri Nabi ya. Istri Nabi itu kan bukan perempuan sembarangan, tapi itu adalah wanita pilihan. Bahkan Nabi itu menikah dengan Aisyah itu atas perintah Allah ya, bukan kemauan Nabi ya. Di Nabi itu menikah dengan Aisyah atas perintah Allah, bukan kemauan Rasulullah sendiri. Begitupun ketika Nabi itu menikah dengan Zainab ya. Zainab itu kan bekas istri Zaid. Zaid itu kan anak angkat Nabi. Tapi karena Zainab ini nggak cinta sama Zaid, akhirnya nggak harmonis. Ini mereka bercerai. Nah, ketika bercerai, Zainab janda, belum punya anak. Ya. Maka Allah menyuruh supaya Nabi menikahinya. Ya. Jadi Rasulullah itu menikahi Aisyah atas perintah Allah, begitupun menikahi Zainab perintah Allah. Jadi para istri Nabi ini bukan perempuan sembarangan, tapi adalah wanita-wanita yang mulia. Namun memang dalam rumah tangga itu ya enggak lurus-lurus aja. Kita akan diuji oleh Allah di dalam ya kehidupan kita. Termasuk kita akan diuji dalam rumah tangga kita. Dan ini dialami oleh Nabi kita sendiri. Bagaimana Rasulullah itu ya, Aisyah yang sangat dicintainya itu digosipkan selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal, laki-laki yang ganteng ya. Padahal Safwan ini tujuannya itu hanya menolong Aisyah yang sendirian, yang sedang sedih menangis karena tertinggal rombongan. Bayangkan ada perempuan menangis di padang pasir sendirian karena Nabi mengira Aisyah udah naik
dalam untanya. Jadi berangkat itu Rasulullah bersama sahabat, ya, mengira Aisyah sudah dalam kendaraannya, padahal Aisyah ketika itu sedang buang hajat. Nah, ketika Sofwan melihat isi Nabi ini sendirian nangis, maka ditolonglah dia, disuruh naik kendaraan, ya. Naiknya juga Sofwan tahu diri, ya, nggak naik berdua, unta itu dinaikin Aisyah, Sofwan yang nuntun. Dia tahu diri ini isi Nabi, nggak mungkin dia naik berduaan, ya, di unta. Tapi begitu masuki kota Madinah, orang-orang lihat, ya, Sofwan menuntun untanya Aisyah, dikira ada hubungan spesial antara Aisyah dengan Sofwan. Maka digosipkanlah bahwa Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Disebar itu berita itu. Semadinah orang-orang mengira Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Dan Nabi kita juga bingung yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, maka Aisyah suruh pulang ke rumah orang tuanya. Udah, kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Tunggu sampai wahyu turun. Ya. Akhirnya turunlah nanti surat An-Nur itu yang membebaskan tuduhan itu. Di ayat itu turun berkenaan dengan Aisyah. Ya. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang berusaha menyebar berita miring, berita buruk, ya, tentang seorang muslim, apakah dia itu sahabatnya, gurunya, tetangganya, dia kepingin itu berita itu menyebar di kalangan orang-orang beriman, dan dibantu menyebarkannya, dan enggak taubat kepada Allah, lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Tuh, makanya penting sekali di sini kita, ya, menjaga lisan kita untuk tidak ikut-ikutan menyebar hoax, ya, berita bohong. Ya, hati-hati sekarang kan kita di zaman ini, ya, medsos, ya. Orang-orang berita itu nggak pakai kita saring lagi, main share, ya. Hati-hati, ya, hati-hati. An Abi Hurairah an sallam qala la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba itu menutupi aib saudaranya, aib hamba yang lain di dunia, kecuali Allah akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat. Jadi ganjaran bagi orang yang bisa menahan lisannya, menahan tangannya untuk tidak menyebar informasi yang mengandung keburukan, kan karena nggak mudah Pak kita tuh, ya. Apalagi kan kita sekarang ini, ya, dikuasai oleh berita-berita, ya, yang bersebar, ya, di medsos yang kita punya. Itu nggak mudah kita mengendalikan tangan kita untuk tidak menyebarnya, ya. Maka bagi orang yang berusaha untuk menahan diri untuk nggak menyebar, ya, bahkan dia tutupi berita itu agar nggak menyebar, maka Allah akan nutupi aibnya di hari kiamat. Nanti di hari kiamat itu Pak, Ibu, disebut dengan Yaumut Taghabun, hari diungkap segala rahasia. Yaumatublas sarair, pada hari itu akan dibuka semua rahasia kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tutup-tutupi akan dibuka di hari kiamat. Ya. Tapi kalau kita hari ini berusaha untuk menutupi rahasia orang lain, aib orang lain, maka seluruh aib-aib kita yang kita tutupi, yang saat ini kita sembunyikan, Allah akan tutup di hari kiamat. Tapi kalau hari ini kita, mohon maaf, ya, lancang dan kita buka aib orang lain, maka bisa jadi nanti Allah akan buka aib kita di hari kiamat di hadapan orang banyak. Ya.
kita akan terkejut ya, menyaksikan seluruh ya apa yang pernah kita kerjakan yang kita udah lupa ya, akan semua tampilkan di situ ya. Nah, maka agar itu tidak terjadi, amalan yang mesti kita lakukan adalah kita berusaha untuk menutup ya aib, apalagi itu terkait pasangan kita ya, istri kita, ayah ibu kita. Jangan sampai kita justru ya membukanya. Nauzubillah min dzalik. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul kullu ummati mu'ab illal mujahirin. Seluruh dosa umatku akan diampuni, kata Nabi. Semua dosa umatku akan diampuni illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat dosanya secara terang-terangan. Nih, semua dosa diampuni kecuali yang terang-terangan. Karena kan Bu, orang itu udah hilang urat malunya, betul Bu? Betul Pak? Ya, udah hilang urat malunya. Orang sekarang itu buka aib itu udah gak malu. Kalau buka aib cuma seorang, mungkin ya dia tahu. Ini buka aib seluruh Indonesia tahu. Kenapa? Karena dia mau dia wawancarai ya oleh artis terkenal misalnya, di podcastnya diundang, di situ dia cerita tentang masa lalunya, ya kan? Dia cerita kapan dia itu pertama kali melakukan hubungan seks, umur berapa, dia cerita. Orang nggak malu tuh, ya. Nggak malu. Kapan pertama kali dia itu berzina, di mana tempatnya, orang nggak malu Pak zaman sekarang itu. Ngeri Pak. Orang udah hilang urat malunya, nggak malu-malu menceritakan aibnya yang mesti ditutupin, dan itu ditonton ribuan orang. Nauzubillah min dzalik. Kayak bangga gitu dengan dosa. Ya, bangga banget gitu. Kayak gak ada beban gitu cerita tentang perzinahannya gitu. Ini Pak, ini zaman sekarang seperti itu. Nah, jadi orang kayak gitu termasuk namanya mujahirin. Mujahirin. Nah, termasuk wa inna minal mujaharati, termasuk daripada orang itu terang-terangan berbuat dosa, ayya'malar rajul billaili amalan. Ketika seorang itu di malam hari lakukan perbuatan dosa, summa yusbiha wa qad satarahallahu alaihi, kemudian di pagi hari sungguh Allah sudah tutupi dosanya itu. Fayaqul, dia malah berkata, ya fulan, wahai fulan, bro gitu, bro, hai friend gitu, guys gitu, sekarang kan guys ya, guys, hai guys gitu. Nabi kan ya fulan, fulan. Lah sekarang zaman bukan fulan lagi, bro, guys gitu ya. Amil tu bariha kaza wa kaza, semalam saya berbuat ini berbuat itu ya. Artinya dia nggak malu-malu, malam saya pacaran dengan si fulan, saya buat dia seperti ini, dia buat seperti itu, diceritain tuh aibnya, diceritain kencannya di mana, diceritain berapa lama gitu, nggak malu-malu. Semalam saya berbuat ini ya sama pacar saya, begini, nggak malu-malu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, padahal di malam itu Allah dia tidur dan Allah tutup aibnya.
tapi yasbihu yaksifu, tapi di pagi hari apa yang Allah tutupi itu disingkapnya, ya. Maka orang seperti itu tidak akan diampuni dosanya. Muttafaqun alaih. Kenapa? Karena orang itu berarti bangga dengan dosa. Jadi di antara orang yang bangga, sombong dengan dosa, itu orang yang menceritakan dosanya. Kalau cerita cuma berapa orang yang dengar, ya kan? Sekarang kan bukan cuma cerita, tapi di videoin, ya kan? Kemudian dibuat semacam apa tuh ya? Ya acara gitu, acara yang menarik, ada yang nonton gitu, ada yang nonton, ya enggak? Ada yang nonton, ada apanya gitu, nanti ada netizennya, ya kan? Betul? Iya. Berarti banyak atau yang tahu? Banyak. Ya. Ngeri Pak zaman sekarang itu. Orang udah hilang urat malunya. Ya. Zina yang harusnya cuma dia yang tahu sama Allah, tapi dia sebarkan zina itu lewat ya sebuah acara, ya, sebuah apa namanya kegiatan yang sepertinya itu kayak hiburan, ya. Padahal itu adalah sebuah kemaksiatan, dan itu laku Pak yang kayak gitu. Dan yang kayak gitu banyak nggak penggemarnya? Banyak Pak, banyak penggemarnya, ya. Bang itu sampah semua itu, ya. Itu tontonan sampah semua, tapi yang begitu banyak penggemarnya, banyak netizennya, banyak sekali yang nge-like, ya. Banyak yang nonton. Dan itu kalau ditiru, ya, ditiru sama anak-anak kita yang kayak gitu, itulah namanya dosa jariah. Dosa apa? Dosa jariah. Gitu. Maka hari ini jangan heran Pak kalau anak-anak SMK, ya, mereka berzina. Ya, saat berzina minta direkam. Bayangin Pak, saat lagi berzina minta direkam sama temennya. Dia sewa apartemen, ya, dia zina sama pacarnya, tapi dia ngajak temennya, dan temennya suruh, ya, memvideokan, suruh supaya saat dia berzina itu diabadikan dalam sebuah video. Yang awalnya buat koleksi pribadi, ya kan, disimpan, tapi ya siapa yang bisa nyimpan itu dengan aman? Kalau di sebuah handphone, kalau handphonenya hilang, ada yang nyuri, ya kan? Masya Allah, sangat mudah, ya. Kalau itu belum terhapus, ditonton oleh banyak orang, sampai dia udah mati tuh, mas ada yang nonton, ya Allah, dosa jariah, ya, dosa jariah. Hari ini ngeri Pak, ngeri. Makanya ya kita sering-seringlah, ya, untuk ngecek handphone anak kita isinya apa, ya. Karena sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang nggak pantas, ya, untuk di-download, ya, untuk digunakan apalagi oleh anak-anak remaja. Sekarang udah banyak, ya, aplikasi itu yang, ya, udah berbahaya buat anak kita. Aplikasi buat menjual diri, ya, ada, ya, aplikasi untuk apa namanya komunitas LGBT juga ada. Udah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berbahaya di smartphone, yang kalau kita kurang berhati-hati itu bisa menjerumuskan anak-anak kita, ya. Nah, semoga ya putra-putri kita, anak-anak kita
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah semuliakan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Wan nafasa an mu'minin," barang siapa yang berusaha membebaskan orang mukmin dari kesusahan-kesusahan di dunia, maka Allah akan membebaskannya nanti dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Jemaah semuliakan, hari ini banyakkah orang mukmin yang lagi kesusahan? Bu, banyakkah hari ini orang mukmin yang lagi susah hidupnya? Banyak. Tambah lagi musibah. Cianjur belum selesai, Garut gempa. Ya. Di Cianjur itu parah. Hampir 50.000 rumah yang hancur. Belum lagi masjid, belum lagi pesantren, belum lagi sekolah. Ya kan? Banyak ibu-ibu yang kehilangan suaminya, banyak anak-anak kehilangan ayahnya jadi yatim, banyak orang kehilangan pekerjaan. Mereka tinggal di tenda-tenda darurat. Ya, Masya Allah. Bahkan ada yang inisiatif, ada yang bikin kamar khusus, namanya kamar apa tuh? Kamar sakinah namanya. Bagi suami istri yang memang ya namanya kebutuhan biologis kan bisa ditunda ya. Apalagi dia masih muda, manten baru, ya kan? Kan gak mungkin tinggal di tenda bareng-bareng hubungan suami istri, malu kan? Maka dibuatlah itu tenda khusus, namanya tenda sakinah. Khusus buat siapa? Bagi pasangan suami istri yang kepingin hubungan suami istri belum ada kamar, disiapin kamarnya. Ya Allah, ya kan malu banget ya, malu. Keluar dari situ banyak yang lihat gitu ya. Malu banget gitu ya. Ya gitu. Masya Allah tuh Pak. Tapi mau gimana lagi? Ya, itu solusi diantaranya. Ya, maka satu sisi itu sebuah musibah buat mereka, sisi lain itu peluang amal soleh buat kita. Sehingga para RT, para RW ya, mengerahkan, ya, mengajak warga untuk membantu. Nah, hari ini RW saya berangkat nih ke Cianjur ya, untuk menyampaikan bantuan warga, ya kan? Bagus gitu. Ya. Di sini udah Pak ya? Udah berangkat duluan? Udah. Saya berangkat, Pak Ardo. Hah? Oh iya. Iya. Jadi kalau kita berusaha untuk mencari solusi dari kesusahan-kesusahan yang dialami orang mukmin di dunia ini, karena mereka lagi susah, ya, makan seadanya, tempat tinggal seadanya, ya, kita bawakanlah mereka keperluan hidup, ya kan? Itu meringankan mereka bahagia, ya. Mereka terhibur dengan bantuan yang kita bawa. Maka dengan amal itu
nanti Allah akan hilangkan berbagai macam kesulitan yang akan kita hadapi di hari kiamat. Jemaah saya muliakan, kita ini kan sedang safar yang panjang, ibu sekalian. Panjang. Safar kita itu panjang. Ya. Dan yang paling panjang itu safarnya itu saat kita masuk alam akhirat, itu yang paling panjang. Di dunia ini kan gak lama, paling 60-70 tahun safar kita di dunia ini, gak lama. Yang dalam hitungan jam akhirat itu kurang lebih 1,5 jam. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Ketika mereka menyaksikan dahsyatnya padang mahsyar yang begitu mengerikan, mereka seolah-olah gak pernah tinggal di dunia ini kecuali sebentar, di waktu pagi atau sore. Itu Pak, Ibu. Di orang nanti kaget, kaget begitu dibangkitkan dari kubur, dibawa ke padang mahsyar. Mereka itu banyak yang kaget, gak menyangka selama itu mereka dibiarkan di padang mahsyar untuk menunggu hisab sampai 50.000 tahun lamanya. Itu bukan waktu yang sebentar, panjang. Panjang. Jadi dari kita meninggal dunia di alam kubur, bangkit dari kubur, masuk padang mahsyar, hisab, mizan, sirat, itu adalah panjang, lama, dan banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Maka bekalnya agar kita nggak susah di sana, agar mudah di sana, hari ini kita harus menabung dengan memudahkan orang mukmin, dengan memberikan solusi dari berbagai macam masalah yang dihadapi orang-orang mukmin. Maka itu kalau kita lakukan hari ini, kita sudah menabung, dan tabungan itu akan kita gunakan nanti saat kita di hari kiamat. Semakin banyak kita nolong orang hari ini, maka semakin banyak kita akan ditolong oleh Allah di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah akan mudahkan urusannya, baik saat di dunia dan saat dia nanti di akhirat. Jadi jamaah saya muliakan, kalau kita kepengen dimudahkan kita punya urusan, itu amalannya kita harus mudahkan orang lain. Yassiru wala tu'assiru, permudahlah, janganlah dipersulit. Ini yang harus kita miliki. Jangan sampai dibalik. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin mudah gitu? Kan begitu. Kebanyakan tuh dalam kita ngurus-ngurus sesuatu di perkantoran, kadang-kadang dibikin ribet, dibikin panjang, kan? Padahal dalam Islam itu yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib-aibnya nanti di hari, baik di dunia maupun di akhirat. Gitu. Masih muliakan? Siulangi, waman satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib-aibnya baik di dunia dan di akhirat. Penting di sini Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, dan Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hamba itu
menolong saudaranya. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau kita ingin hidup kita nih ditolong sama Allah, maka di antara amalannya sering-seringlah menolong orang lain. Selama kita nolongin orang, kita pasti ditolong sama Allah. Kayak Nabi bersabda, innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian akan ditolong sama Allah, bahkan kalian akan diberikan rezeki oleh Allah bidu'afaikum, karena kalian suka menolong orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi di antara kita itu cara buka pintu rezeki dengan jalan langit itu dengan cara menolong orang lain. Ya. Jadi kita tuh cari rezeki jangan hanya lewat jalur-jalur biasa, ya. Ada jalur langit. Jalur apa? Langit. Kenapa? Rezeki itu di mana adanya? Di langit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Itu ayatnya kan? Wa fis samai, dan di langitlah rizqukum, sumber-sumber rezekimu. Wa ma tu'adun, dan segala rezeki yang masih Allah janjikan kepadamu. Nah, karena rezeki itu di langit, kita harus sering mengetuk pintu langit. Dan di antara cara mengetuk pintu langit adalah menolong orang lain. Nolong orang miskin, saudara kita yang lagi susah, tolongin. Nolongin anak yatim yang udah SPP-nya nggak bayar-bayar, nunggak 6 bulan, kita bayarin. Nah, saat kita itu menolong mereka, insya Allah nanti Allah akan tolong kita, ya. Ketika kita mendapatkan kesulitan, Allah nggak tidur. Allah itu tahu persis apa yang kita lakukan. Maka selama yang kita kerjakan itu semata-mata karena Allah, ketika kita mendapatkan kesusahan, ya, karena kita sering nolong orang lain, Allah pasti akan hadirkan orang untuk nolongin kita. Itu cuma sekalian semuanya kan. Maka jangan pernah kita khawatir, ya. Jemaah sekalian, jangan pernah kita khawatir dengan apa yang Allah janjikan kepada kita. Selama hidup kita itu ngikutin apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi ajarkan, kita gak akan pernah susah. Apapun, bagaimanapun kondisi zaman. Orang bilang, waduh zaman sekarang susah. Emang iya susah. Susah cari kerja, susah cari nafkah, susah dalam yang lain-lainnya. Betul, ya. Tapi bagi orang-orang beriman yang yakin sama Allah, ya, bagaimanapun kondisi zaman, susahnya keadaan, kalau kita lakukan ini, ya, insya Allah Allah yang ngasih jalannya. Ada aja rezeki dari Allah yang kita tidak duga-duga. Yang penting kita lakukan, ya, apa yang Nabi sabdakan ini, ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tol jannah. Dan barang siapa yang berjalan, untuk apa jalannya? Untuk mencari ilmu. Dia berjalan untuk mencari ilmu, tariqan, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan untuk meraih surga, menuju surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat kita lagi duduk di majlis taklim dan kita niat semata-mata karena Allah thalabul ilmi, sejatinya kita itu sedang menempuh jalan menuju surga. Nah, mudah-mudahan nih, saya doain para jamaah, Allah mudahkan meraih surganya Allah. Allah mudahkan untuk bisa sampai ke pintu surga. Amin. Ya. Wa mastama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah rasul bainahum illa alaihimus sakinah wa ghayyatumur rahmah. Dan tidaklah suatu kaum
berkumpul di rumah Allah, di masjid. Ngapain tuh dia kumpul di masjid? Dia di situ membaca kitab Allah, ya. Dia mengkaji hadis-hadis Rasulullah dan saling meluruskan, saling tadarus di antara mereka, kecuali turun kepada mereka itu sakinah, ketenangan. Jadi kalau kita mencari ketenangan, sakinah, mencari kebahagiaan, itu mudah sekalian. Duduklah di majlis ilmu, ya. Coba aja deh kalau kita ngaji, tenang nggak Pak? Saking tenangnya, ada yang pulas nggak? Bener? Nih ya Pak, serius Pak. Kalau susah tidur, ya, datanglah ke Masjid Salim. Hah? Gak usah minum obat tidur, pasti pules gitu. Lagi yang nyampaikannya mendayu-dayu suaranya, itu pasti akan pules, ya kan? Serius Pak, ya. Wa ghasyatumur rahmah, Allah curahkan rahmat tuh. Dia yang pengen dapat sakinah, pengen dapat rahmatnya Allah, sering-seringlah duduk di majlis ilmu. Ya, rahmat itu kan cintanya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya, kalau pengen dapat cintanya Allah, pengen dapat rahmatnya Allah, sering-seringlah duduk di majlis ilmu. Wahafatul malaikah, dan Allah kirim malaikat untuk melindunginya. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk menjaganya, dijaga oleh malaikat, dikawal oleh malaikat. Jadi yang pengen punya bodyguard malaikat, ini gampang Pak. Jadilah pecinta ilmu. Malaikat yang akan ngawal kita, malaikat yang akan menjadi bodyguard kita, yang akan terus lindungi kita. Wa zarullah biman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut orang yang hadir di itu, di biman indah, di tempat tahu di sisinya. Allah bangga-banggain tuh kita di hadapan para malaikat, disebut-sebut nama kita oleh Allah. Lihat tuh hambaku si fulan, lihat tuh hambaku si fulan hadir di rumahku. Jadi ini kalau kita kepengin hidup kita mendapatkan kebahagiaan, sakinah, dirahmati Allah, dijaga malaikat, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat, itu amalannya mudah Pak. Duduk di majlis ilmu. Maka bersyukurlah, berbahagialah. Allah tumbuhkan di hati ini rasa gemar, senang, cinta gitu. Duduk di pengajian. Bersyukur Pak sekalian. Ini mahal harganya. Ya, mahal ini Pak. Mahal betul. Karena enggak semua orang itu bisa merasakan yang kita rasakan. Enggak semua orang itu ada rasa kecintaan dengan majlis ilmu. Betul Pak? Betul. Di luar sana banyak orang itu bisa berjam-jam duduk di kafe. Benar Pak? Benar loh. Hari ini banyak orang 2-3 jam di kafe, betah tuh. Oleh kafenya lainnya seksi-seksi, cantik-cantik, muda-muda, betah banget tuh. Ya Pak ya? Halo? Tapi di sini sih nggak ada ya. Di sini wajah-wajah kayak nggak pernah ke kafe ya kayaknya. Ya. Tapi sekarang kafe itu menjamur di mana-mana. Betul Pak? Dan itu rame Pak. Dan anak-anak kita banyak menghabiskan waktu di situ, ngobrol, habisin waktu di situ, pacaran, ngobrol. Ya Allah, mereka bisa tuh berjam-jam di situ, betah di situ. Begitu masuk masjid, betah nggak? Betah nggak? Itulah mereka tuh ketika masuk masjid, nanti saat Jumatan saja datang menunggu azan berkumandang. Datang paling belakang, pulang paling dulu. Nggak betah Pak, nggak nyaman. Kenapa? Itu tadi, orang itu hidup sesuai kebiasaannya. Yang biasa di masjid, dia betah di masjid.
Maka kalau dia ke masjid pasti nggak betah. Kalau dia itu biasanya itu nongkrong-nongkrongnya di tempat-tempat yang seperti itu. Ya. Nah, maka bersyukurlah Allah tumbuhkan di hati ini kecintaan dengan rumahnya. Mudah-mudahan dapat kita jaga sampai napas terakhir kita. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, sudah masuk waktu Isya. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.